maka akan membawa amal-amal yang kita kerjakan ini kepada derajat keyakinan. Salat kita akan mencapai kepada derajat keyakinan. Karena salat yang kita kerjakan saat ini tidak kita kerjakan dengan keyakinan bahwasanya dengan salat ini Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan permasalahan saya. Kemudian dengan puasa yang saya kerjakan akan bisa menyelesaikan masalah saya yang lainnya. Dengan zakat yang saya kerjakan, yang saya tunaikan akan menyelesaikan permasalahan saya yang lainnya. Kemudian dengan saya menunaikan haji ini akan menyelesaikan masalah saya yang lainnya. Nah, hari ini dengan amal-amal yang kita kerjakan belum ada keyakinan seperti ini. Kenapa hari ini orang-orang yang mengamalkan agama sekalipun yakin mereka sebagaimana yakinnya orang ahli-ahli harta, ahli-ahli keduniaan, ahli-ahli pekerjaan. Mereka yang yakin kepada harta dan kebendaan, yakin kepada orang-orang yang memiliki harta dan kebendaan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dengan mata kita melihat keadaan orang-orang yang sibuk mencari kebahagiaan, sibuk mencari harta, kebendaan, maka akan merasa kasihan melihat keadaan orang-orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan salat, meninggalkan untuk belajar agama, meninggalkan untuk belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan menyelesaikan permasalahan dengan salat sehingga menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara keduniaan. Maka akan datang rasa kasihan di dalam hati kita ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita bahwasanya apa yang mereka usahakan itu sedikit pun tidak memberikan manfaat apapun kepada mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka bersusah payah menghabiskan waktu, tenaga, pikirannya untuk sesuatu yang akan mereka tinggalkan. Sedangkan jalan yang mereka tuju adalah jalan menuju neraka, semakin menjauh dari surga. Maka hakikat dari semua ini kapan akan diketahui oleh manusia? Nanti di hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Pada hari ketika penutup-penutup dari mata-mata manusia ini diangkat, maka akan nampak hakikat dari segalanya pada ketika itu. Maka akan nampak surga, neraka, akan nampak hari perhitungan amalan, akan nampak malaikat-malaikat, bahkan akan nampak oleh mata manusia adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan manusia akan menjadi tajam ketika itu. Dia akan bisa melihat segala sesuatu ketika itu. Dan orang-orang berdosa pada ketika itu akan berdiri dengan menundukkan kepala-kepala mereka. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Pada ketika itu orang-orang mujrim, orang-orang pendosa, mereka akan berdiri dengan menundukkan kepala-kepala mereka, dan mereka akan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami hari ini telah melihat, kami hari ini telah mendengar adanya malaikat, adanya surga, adanya neraka, maka kembalikanlah kami ke dunia sehingga kami bisa berbuat amal dan kembali kepadamu dengan membawa amal-amal kebaikan. Tetapi mereka tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Bahkan akan dikatakan kepada mereka, wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Sekarang bukan waktunya lagi. Kamu sudah menyia-nyiakan kesempatan yang aku berikan. Yang mana yang iman yang aku kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah iman bil ghaib, iman kepada sesuatu yang tidak nampak. Hari ini ketika setelah kamu melihat segala sesuatu, segalanya kamu telah lihat, baru kamu beriman, ini iman tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kami kehendaki, yang aku kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah iman yang didengar oleh telinga. Maka Rasul, Nabi-Nabi, utusan-utusan kami telah memperdengarkan perkara ini semuanya kepada kamu. Mereka telah menyampaikan kepada kamu mengenai kenikmatan-kenikmatan surga. Mereka telah sampaikan kepada kamu tentang siksaan, kepedihan yang ada di dalam neraka. Utusan-utusan kami telah menyampaikan kepada kalian tentang pemandangan-pemandangan di hari akhirat, di hari kiamat. Mereka telah sampaikan kepadamu mengenai keadaan di dalam kubur. Mereka telah menyampaikan kepada kalian bagaimana kekuatan malaikat-malaikat kami.
Mereka telah sampaikan kepadamu tentang sunat kami. Mereka telah sampaikan kepada kamu tentang kudrat-kudrat kami. Maka waktu itu sudah jauh berlalu, sudah jauh tertinggal di belakang kalian. Sekarang kalian sudah sampai di sini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dakwah ini akan memperbaiki iman kita dan akan mengeluarkan segala keyakinan terhadap makhluk, terhadap dunia dan harta dan kebendaan dari dalam hati kita, dan akan mengarahkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan melihat bahwasanya yang bisa menyelesaikan segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa menyelesaikan segala permasalahan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan dari harta dan kebendaan, bukan dari orang yang memiliki harta dan kebendaan, bukan bisa terselesaikan dengan kekuasaan dan orang yang memiliki kekuasaan, tapi yang bisa menyelesaikan segala permasalahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menyelesaikan segala permasalahan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah utus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan amal-amal kepada manusia, untuk mengajarkan doa kepada manusia, yang mana dengan asbab amal dan doa yang diajarkan oleh beliau ini bisa menyelesaikan segala permasalahan. Maka ketika engkau menjadikan teladan yang paling baik, yakni cara hidup yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan hidupmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan segala permasalahan yang datang dalam kehidupanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kebahagiaan dalam setiap amal-amal. Satu orang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, hati saya dalam keadaan gelisah, resah, dan hati saya tidak tenang ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada sahabat tersebut, "Ucapkanlah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a." Ulang-ulang terus kalimat ini, maka kegelisahan, keresahan yang ada dalam hatimu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu biaya, tidak perlu uang. Hanya dengan mengulang kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kegelisahan dan keresahan dalam hati akan menjadi hilang. Nah, sekarang hari ini keadaannya pemilik pabrik susah menghadapi pekerja-pekerjanya. Demikian juga pekerja-pekerja ini susah menghadapi atasan-atasannya. Begitu juga penguasa kesusahan menghadapi rakyatnya. Demikian juga rakyat kesusahan menghadapi penguasanya. Dan tidak ada satupun yang bisa menghilangkan kesusahan mereka. Satu orang sahabat datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, kami terkadang mesti bermalam di dalam hutan, membuat kemah untuk bermalam di dalam hutan. Yang mana hutan ini adalah tempat tinggalnya ular, kalajengking, jin, ada singa, ada macan di sana. Sehingga kami melalui malam-malam kami dengan penuh ketakutan dan tidak bisa terlelap, tidak bisa tidur. Maka apa yang akan kami lakukan ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Saya akan ajarkan kepada kalian satu doa, yang mana setelah membaca doa ini, maka tidak ada satu makhluk pun, satu benda pun yang dapat merugikan kalian, mendatangkan mudarat kepada kalian. Seberapa banyak ular yang ada di sana, seberapa banyak kalajengking, jin, kemudian seberapa banyak singa dan macan yang ada di dalam hutan tersebut, satu pun tidak akan memberikan mudarat kepada kalian, dan tidak bisa sedikit pun mencelakai kalian. Maka sebelum kalian tidur, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali." Dan kita pun sudah pernah coba seperti ini ketika perjalanan dari Madinah ke Makkah. Kita bermalam di suatu tempat yang banyak hewan-hewan berbisa di sana. Maka kita tidur di malam hari, baca doa ini 3 kali. Kemudian ketika pagi hari kita bangun, melihat kalajengking mengelilingi kita ada sekitar 10-15 ekor. Dan tidak ada satupun di antara kami yang digigit oleh kalajengking. Maka untuk orang-orang yang berusaha menjadikan cara hidup Nabi SAW sebagai cara hidup mereka,
mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia di seluruh dunia, membawa seluruh manusia di seluruh dunia untuk menjadikan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cara hidup mereka. Maka untuk orang-orang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada mereka doa-doa yang mana dengan doa-doa tersebut akan menyelesaikan segala permasalahan mereka. Akan tetapi hari ini kurangnya yakin kita terhadap doa-doa tersebut. Doa-doa yang telah diajarkan, kita kurang yakin, kita kurang percaya dengan doa-doa tersebut. Karena kita telah begitu yakin dengan obat-obat sehingga menjadikan kita tidak lagi yakin terhadap doa-doa. Karena kita telah begitu yakin kepada asbab-asbab sehingga hilanglah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hari ini kita telah menjadikan asbab-asbab itu sebagai Tuhan-Tuhan kita. Sehingga kita sekarang sudah menjadi sangat terbiasa dengan asbab-asbab. Yang mana orang-orang di luar Islam sana pun mereka terbiasa dengan asbab-asbab ini. Orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang Hindu, orang-orang Yahudi. Dan kita pun ingin hidup mengikuti cara-cara hidup mereka. Dan kita menganggap bahwasanya jalan-jalan yang ditempuh oleh nabi-nabi, jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh, yang ditempuh oleh aulia-aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan jalan yang sanggup untuk kita ikuti. Akan tetapi apabila kita terus kerjakan dakwah ini, terus buat dakwah ini, maka dakwah ini akan mengajarkan kita untuk hidup sebagaimana, menempuh jalan hidup sebagaimana yang ditempuh oleh nabi-nabi, orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh keyakinan kita akan dirubah total sebagaimana menjadi keyakinan yang benar. Yang tadinya kita melihat kebahagiaan itu ada dalam harta benda, ada di dalam bangunan rumah yang mewah, yang megah, maka kita akan melihat bahwasanya akan berubah pandangan kita bahwasanya kebahagiaan itu hanya ada dalam amal-amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada kemuliaan, di dalamnya ada ketenangan, ada kenyamanan, di dalamnya ada kesenangan, di dalamnya ada ketenangan, semuanya akan didapatkan. Yang mana kebahagiaan yang ada di dalam amal-amal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Sementara kebahagiaan yang nampak oleh mata kita yang ada di dalam harta kebendaan dan keduniaan itu hanyalah tipu daya. Maka bagaimana supaya yakin kita hanya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada setiap hamba-hambanya ini sesuai dengan sangkaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Jadi sebagaimana yakin seorang hamba kepada zat Allah Subhanahu wa taala, maka itu pula yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah menurut keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang hamba mengerjakan salat tapi dia tidak yakin dengan salat ini akan bisa menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan berikan pertolongannya melalui salat yang dia kerjakan. Oleh karena itu, dakwah ini akan membetulkan keyakinan kita dan akan menjadikan hati kita ini cinta terhadap amal-amal, cinta terhadap agama. Dan akan membuat hati kita ini tidak menyukai kepada kebendaan-kebendaan dunia. Dan dakwah ini akan menyatukan hati-hati kita. Sebagaimana ini majma' yang datang ke sini, jemaah-jemaah yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati mereka. Dan ketika kita keluar berangkat untuk buat dakwah, maka hati kita pun akan semakin disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejauh mana kita meningkatkan pengorbanan, maka sejauh itu pula hati kita pun akan semakin disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan antara hati-hati orang Arab dan orang Ajam. Dan seperti di Baitullah kita lihat dari berbagai macam negara orang datang di sana. Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati mereka. Padahal di Baitullah sana orang datang dari berbagai macam negara, tapi hati mereka tidak disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika umat ini berkumpul untuk buat usaha dakwah, walaupun mereka datang dari berbagai macam negara dan daerah, Allah Subhanahu wa taala akan satukan hati mereka. Hari ini kita belum melihat bagaimana kekuatan dakwah itu. Dan hari ini kita belum paham apa
keindahan-keindahan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam dakwah itu, yang mana menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah lebih berharga daripada Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan setiap umatnya ini untuk buat usaha kerja yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada mereka dan mengatakan kepada mereka, falyuballighish syahidul ghaib, hendaknya orang yang hadir di sini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir bahwasanya aku akan pergi dari dunia ini sebentar lagi, maka kerja usahaku ini telah aku wariskan kepada kalian semua, dan setelah ini kalianlah orang yang akan melanjutkan kerja usahaku. Maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya adalah mereka yang menjadikan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai usaha mereka. Dan medan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah medan dakwah saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Demikian juga saya akan meneruskan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh alam. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh alam sebagai nabi, maka saya juga diutus untuk seluruh alam tetapi sebagai umat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semua majma' yang hadir di sini saat ini memasukkan perkara ini di dalam hati kita, bahwasanya mulai saat ini saya akan jadikan kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai kerja saya. Dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah saya, dan medan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga medan dakwahnya saya. Yang mana medan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh alam, demikian juga medan dakwah saya juga seluruh alam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Jika kita telah meniatkan bahwasanya seluruh alam inilah medan dakwah kita, dan kita telah meniatkan bahwasanya kerja Nabi adalah kerja kita, maka kita akan mendapatkan pahala seluruh alam. Walaupun kita tidak bisa pergi ke seluruh alam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pergi ke seluruh alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pergi ke Mesir. Beliau tidak pernah pergi ke Sudan. Beliau tidak pernah datang ke Hindustan dan Pakistan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ke Amerika, tidak pernah ke Eropa. Akan tetapi niat beliau dahulu adalah seluruh alam. Maka begitu juga apabila kita ini niat untuk seluruh alam, maka di mana-mana tempat yang mana agama sampai di sana, walaupun kita tidak sampai ke sana, pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada kita. Dan jika kita niat untuk seluruh alam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pertolongan sebagaimana yang Allah berikan kepada nabi-nabi. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berusaha dan meminta supaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kepada setiap umatnya. Maka siapa saja yang mau buat ini usaha dakwah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pertolongan seperti ini. Yang mana umat ini akan bisa melintasi lautan-lautan, sungai-sungai, danau-danau. Mereka menaiki kendaraan mereka berjalan di atasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan suara-suara mereka dengan melalui perantara angin-angin. Bahkan hewan buas seperti singa pun akan menjadi dalil penunjuk jalan kepada umat ini. Hewan-hewan buas yang ada di dalam hutan, mereka akan meninggalkan tempat tinggal mereka untuk ditempati oleh umat ini. Bahkan orang-orang yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tidak paham mengenai kerja usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mensyukurinya. Maka bagaimana setiap kita yang ada di sini hari ini, mulai hari ini kita tetapkan bahwasanya saya inilah orang yang berbakti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana selama ini kita hanya mengaku sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Saya adalah orang yang berbakti kepada kaum saya, orang yang berbakti kepada kekeluargaan saya. Dan saya adalah orang yang berbakti kepada pemerintah. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa saya inilah orang yang berbakti kepada Rasulullah SAW. Maka perkara ini adalah yang perlu kita niatkan, bahwa saya adalah bukan berbakti kepada siapapun. Saya hanya berbakti kepada Rasulullah SAW.
Saya bukan orang yang taat kepada siapapun. Saya adalah orang yang taat hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh kekuasaan dan pemerintahan ini akan tunduk di bawah kita. Karena kekuatan yang ada di dalam setiap cara, setiap contoh yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menundukkan kepala-kepala mereka. Dan akan menundukkan kepala-kepala orang-orang yang memiliki harta dan kebendaan. Ketika sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menjadikan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kerja mereka, dan mereka telah bangkit untuk buat dakwah ini, dan mereka telah mengorbankan diri dan harta mereka, maka Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan kepala Kisra di hadapan mereka, dan telah menundukkan kepala Kaisar di hadapan sahabat-sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan kebatilan-kebatilan yang ada di negeri-negeri mereka. Hari ini kita tidak paham mengenai kudratullah, mengenai sunnatullah, kita tidak paham akan perkara ini. Maka untuk itu hadirin yang mulia, kerja usaha ini adalah kerja usaha yang membawa rahmat untuk seluruh alam. Dan kerja ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Dan dakwah ini adalah rahmatan lil alamin. Maka sebelumnya rahmat ini turun sedikit demi sedikit, tetapi ketika datang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat ini telah diturunkan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas beliau. Sehingga di setiap zaman, di setiap masa, rahmat ini terus turun ke atas umat. Akan tetapi disebabkan khatmun nubuwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini adalah penutup seluruh nabi-nabi, pemimpin seluruh nabi-nabi, bahkan beliau ini adalah makhluk yang lebih mulia daripada malaikat, yang lebih mulia daripada seluruh makhluk-makhluk lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan rahmatnya ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan beliau ini sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Dan umatnya pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang membawa rahmat untuk seluruh alam. Akan tetapi keadaan kita di zaman sekarang ini adalah kita telah merusak nama baik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita. Nabi kita dijadikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam, sedangkan kita sekarang ini, di zaman sekarang ini, menjadi azab untuk orang lain. Jadi saudara menjadi azab untuk saudaranya yang lain, menjadi azab untuk kaumnya, menjadi azab untuk keluarganya, saudara-saudaranya, menjadi azab untuk tetangganya. Maka kalau kita sampaikan di hadapan orang-orang kafir bahwasanya nabi kami adalah nabi pembawa rahmat untuk seluruh alam, maka dia pun akan mengatakan, apa dalilnya? Saya tidak akan percaya kepada kitabmu, katanya. Saya tidak akan percaya dengan lembaran-lembaran kitabmu, lembaran-lembaran kertas kitabmu, katanya. Coba kamu beritahukan kepada saya dalil tanpa melihat kitab. Bagaimana supaya saya bisa melihat contoh teladan nabimu dalam kehidupan kalian umat Islam? Saya ingin melihat contoh langsung rahmatnya nabimu itu di dalam diri umat Islam saat ini. Maka apa yang bisa kita beri jawaban kepada mereka? Maka kita tidak bisa memberikan bukti kepada orang-orang kafir saat ini bahwasanya rahmatnya Nabi SAW itu ada di dalam umat ini. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tidak bisa memberikan jawaban kepada orang-orang kafir bahwasanya nabi kita adalah khatamun nabiyyin, penutup seluruh nabi-nabi, yang mana tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka akan menjawab bahwasanya kenapa nabi itu diutus apabila di satu kaum terjadi kerusakan, apabila di satu kaum tidak adanya iman, tidak adanya amal, berbagai macam dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia, maka untuk memperbaiki keadaan manusia tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi. Sedangkan di zaman sekarang bagaimana kerusakan demi kerusakan terjadi di kalangan umat manusia di saat seperti ini, kekufuran, kemusyrikan, kemudian kerusakan akhlak, moral, kemudian tidak adanya amal-amal agama, manusia tinggalkan amal-amal agama, tinggalkan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan umat yang begitu rusak saat sekarang ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan nabi? Mereka akan menjawab seperti ini. Apa jawaban yang kita bisa berikan kepada mereka? Kecuali orang-orang yang mereka benar-benar
bangkit berdiri untuk menghidupkan kembali usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini yang akan bisa memberi jawaban kepada mereka. Maka hanya orang-orang yang buat usaha dakwah saja yang bisa membuktikan di hadapan orang-orang kafir bahwasanya saat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup seluruh nabi. Setelah beliau tidak akan ada lagi nabi, kamilah orang-orangnya yang akan meneruskan, yang menghidupkan kembali usaha dakwah yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diberi tanggung jawab oleh beliau kepada umat ini. Dan dengan keberkahan usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihidupkan kembali ini, maka akan mengeluarkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, dendam, iri, dengki, hasad dan lain sebagainya, dan akan berusaha untuk menyatukan setiap hati-hati manusia hanya dengan dakwah saja, dan akan bisa mengeluarkan umat ini dari dusta dan kebohongan hanya dengan dakwah saja, yang akan bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalam umat ini. Tipu menipu, kemudian memakan riba, memakan hak orang lain, merampas hak orang lain, berbuat zalim kepada orang lain. Hanya dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang akan bisa memperbaiki kerusakan yang terjadi di dalam umat ini saat ini. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pesan ini kepada kita, kepada umatnya sebelum beliau meninggalkan dunia ini. Dan hanya dengan dakwah saja kita akan bisa menampakkan, membuktikan kepada orang-orang bahwasanya Nabi kita adalah pembawa rahmat untuk seluruh alam. Demikian juga dengan kita sebagai umatnya, umat yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Kita adalah orang yang membawa rahmat untuk kedua orang tua kita. Kita adalah orang yang membawa rahmat untuk anak istri kita. Bahkan kita ini bisa menjadi rahmat untuk orang-orang di luar Islam. Dan kita juga bisa menjadi rahmat untuk orang-orang kafir. Dan kita juga bisa menjadi rahmat untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang mana dengan dakwah ini akan menjadikan manusia sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka untuk itu hadirin yang mulia, marilah kita jadikan usaha dakwah ini sebagai maksud hidup kita. Semua kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kita niat seperti ini. Jadi tidak cukup hanya dengan menjadi rahmat dengan keluar 4 bulan 40 hari, bukan. Maka seperti orang yang memilih jalan hidup sebagai pedagang, maka apakah cukup dia hanya berdagang dengan 4 bulan atau 40 hari atau selama setahun saja? Tidak. Dia harus menjadikan berdagang itu sebagai maksud hidupnya. Dia akan menjadikan berdagang itu sebagai maksud hidupnya. Bahkan perdagangannya itu akan dia wariskan kepada anak keturunannya setelah dia meninggal. Mereka telah tetapkan jalan hidup untuk anak keturunan mereka, bahwasanya mereka harus menjadi anak-anak pedagang dan harus menjadi pedagang. Begitu juga apabila kita lihat kehidupan petani, maka tidak akan kita jumpai ada petani yang mereka hanya cukup dengan bertani selama setahun saja, 6 bulan saja. Seumur hidup dia akan gunakan untuk pertanian. Dia akan hidup dan mati dengan pertanian. Dan pertanian ini akan dia wariskan dengan anak keturunannya dan setelahnya. Semua anak keturunan saya akan melanjutkan pertanian saya. Mereka pun akan bertani seumur hidup mereka. Semua seperti itu. Coba kita lihat kehidupan dokter, engineer. Setiap mereka akan menggunakan seluruh hidup mereka untuk profesi-profesi mereka masing-masing. Jadi tidak cukup hanya dengan setahun 2 tahun saja untuk menjalani profesi mereka. Bahkan mereka akan mewariskan profesi-profesi mereka kepada anak keturunan mereka. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan merubah pemikiran-pemikiran seperti ini, bahwasanya kerja yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, itulah kerja kita yang sesungguhnya, dan kita akan menghabiskan seluruh umur kita untuk buat usaha dan kerja yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita akan buat usaha tersebut. Kita akan hidupkan terus usaha itu. Kita akan jalankan terus usaha itu. Dan kita akan hidup dan mati dengan menjalankan usaha tersebut.
Dan usaha ini juga akan kita wariskan kepada anak keturunan kita setelah kepergian kita. Kita akan bawa anak-anak kita kepada usaha ini. Kita akan bawa wanita-wanita kita ke dalam usaha ini. Maka orang seperti ini adalah orang yang benar-benar sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati umitat ba'di faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i ay fil jannah." Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika orang-orang meninggalkan sunnahku, maka siapapun orang yang berusaha untuk menghidupkan kembali sunnahku, maka dialah orang-orang yang benar-benar cinta kepadaku. Selainnya hanyalah orang-orang yang mengaku-ngaku mencintai aku. Akan tetapi orang yang cintanya tulus, benar-benar yang mencintai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kecintaan mereka kepadaku diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh menghidupkan kembali sunnahku dikala orang-orang meninggalkan sunnahku. Dan dia akan bersamaku di akhirat nanti. Maka untuk itu hadirin yang mulia, bagaimana kita mau jadikan dakwah ini sebagai maksud hidup kita? Maka setiap kita yang hadir di sini saat ini, kita akan jadikan usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai maksud hidup kita. Maka semua ucapkan insyaallah. Insyaallah ini pun ada dua dia. Jadi ada insyaallah yang sungguh-sungguh, ada insyaallah yang setengah-setengah. Jadi kalau orang pedagang itu ketika berdagang, dalam perdagangan dia katakan insyaallah, dia katakan insyaallah dengan sungguh-sungguh. Maka kita pun perlu meniru insyaallah-nya seorang pedagang tadi. Jadi sebagaimana pedagang tadi telah menjadikan perdagangan sebagai maksud hidupnya, petani tadi telah menjadikan pertanian sebagai maksud hidupnya, kita akan menjadikan usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai maksud hidup kita. Maka usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah usaha yang penuh dengan rahmat. Bagaimana penuh dengan rahmat? Usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak menyuruh kita, tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan keduniaan kita, meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan anak istri, keluarga kita, meninggalkan kerabat kita, meninggalkan makan, minum, kendaraan, tempat tinggal, meninggalkan semuanya. Tidak. Sedikit pun dakwah ini tidak memerintahkan seperti itu. Hanya saja dengan dakwah Nabi SAW ini kita diperintahkan untuk merubah cara kita menjalankan semuanya. Yang tadinya kita buat segalanya, segala sesuatu dengan mengikuti kehendak hawa nafsu kita sendiri, dengan cara-cara di luar orang di luar Islam sana. Maka caranya kita ganti dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Dan bagaimana kita berusaha mengajak orang lain untuk kembali kepada cara-cara ini, cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW, cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seluruh manusia di seluruh dunia meninggalkan kehidupan syaitani, meninggalkan kehidupan hewani, dan kembali kepada kehidupan imani, dan kembali kepada cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi usaha dakwah ini tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan apapun, untuk meninggalkan siapapun. Bahkan Rasulullah SAW sering menegur beberapa orang sahabat pemuda yang mereka memutuskan untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak akan menikah. Mereka akan terus beribadah, hanya beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW melarang mereka, karena agama ini datang bukan untuk menghalangi manusia daripada keperluan-keperluan mereka. Semuanya boleh dilakukan. Kita diperintahkan untuk beribadah, kita diperintahkan untuk menyempurnakan keperluan-keperluan kita. Namun bagaimana kita berusaha buat semuanya itu dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sendiri bersabda bahwasanya saya juga sholat dan saya juga tidur. Jadi tidak sholat terus sepanjang malam tanpa tidur. Begitu juga saya juga berpuasa dan saya juga iftar, berbuka.
Jadi tidak berpuasa sepanjang hari, sepanjang masa, terus-terusan. Dan saya punya ahli keluarga, saya punya anak, saya punya istri. Jadi agama ini tidak datang untuk menghalangi orang-orang daripada keperluannya. Keperluan itu tetap dilakukan, tapi bagaimana dikerjakan dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah ini, dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan memperbaiki cara hidup kita, memperbaiki kehidupan kita dan cara hidup kita. Nah, apabila kehidupan kita, cara hidup kita telah berubah sesuai dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua musibah, bala, bencana, kesusahan di mana-mana yang terjadi saat ini Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dari kehidupan umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan, akan tiupkan angin-angin rahmat, akan tiupkan angin-angin sakinah, akan tiupkan angin-angin ketenangan, keberkahan, kedamaian dan kesatuan hati kasih sayang di antara sesama manusia. Maka istri pun akan patuh kepada suaminya, anak-anak akan patuh kepada orang tuanya, dan orang-orang di kampung pun akan saling berkasih sayang satu sama lain. Maka akan ditumbuhkan rasa kasih sayang dan kecintaan terhadap sesama manusia, sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sesama dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara hidup yang membawa rahmat untuk kehidupan kita. Yang mana hari ini kita hidup dan menjalani hidup dengan cara-cara yang mendatangkan kemarahan Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita berusaha untuk mengajak manusia, mengajak orang-orang kepada cara hidup, kepada kehidupan dan cara hidup yang mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menggantikan azab menjadi rahmat. Maka untuk itu bagaimana kita berusaha menjadikan anak-anak kita menjadi dai-dai, menjadikan wanita-wanita kita sebagai dai-dai. Sehingga dalam setiap saat dan kesempatan, bagaimana memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berdakwah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita terbaring sakit di rumah kita, orang-orang datang menjenguk kita, bagaimana kita gunakan setiap kesempatan untuk berdakwah kepada orang-orang yang datang menjenguk kita. Walaupun kita tidak bisa keluar rumah mendatangi orang-orang untuk berdakwah kepada mereka, maka sambil kita tidur di atas tempat tidur kita, orang-orang berdatangan menjenguk kita, kita dakwah kepada mereka sambil kita terbaring dalam keadaan sakit dan sambil kita terus kerjakan dakwah. Maulana Ilyas rahmatullah alaih, beliau sedang sakit, terbaring di atas tempat tidurnya, tapi terus buat dakwah, terus berdakwah kepada orang-orang yang datang menjenguk beliau. Dokter yang datang untuk menyembuhkan beliau, mengobati beliau, itu pun didakwahkan oleh beliau. Maka ini cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam keadaan sakit terbaring, tapi dalam keadaan tersebut terus buat dakwah, menyampaikan kebaikan kepada manusia, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Orang tua kita, bapak kita, walaupun mereka sudah tua, setua apapun mereka, kita berusaha untuk menjadikan mereka da'i. Kemudian ibu kita, walaupun mereka sudah tua, setua apapun mereka, kita tetap berusaha untuk menjadikan mereka sebagai da'i. Sampaikan kepada ibu kita, wahai ibu, wanita-wanita siapa saja yang datang menjenguk engkau, bersilaturahmi kepada engkau, maka katakan kepada mereka, jadilah kalian ini sebagai penegak-penegak agamanya Allah Subhanahu wa taala, pendakwah-pendakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kalian ini membawa rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah kalian, membawa setiap sunnah-sunnah Nabi, cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah kalian. Jadi setiap wanita satu sama lain saling menasehati supaya mereka menjadi dai-dainya Allah, menjadi orang-orang yang menyuruh manusia kepada Allah dan Rasulnya. Katakan perkara ini kepada setiap orang tua, anak muda, anak kecil. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah seorang anak yang masih kecil, dengan sebab kerisauannya, dengan sebab iman yang dimiliki anak kecil ini, sehingga dia ini menjadi asbab satu negeri memeluk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu umat Islam ini anak-anaknya pun dai, wanita-wanitanya pun dai, orang tuanya pun dai, anak mudanya pun dai, semuanya adalah dai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di zaman kita sekarang ini, karena kelalaian kita telah meninggalkan dakwah ini, orang-orang telah meninggalkan usaha yang mulia ini, maka kita terhalang dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terhalang dari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terperangkap di dalam jaring-jaring musibah, bala bencana dan kebatilan-kebatilan. Maka yang akan bisa mengeluarkan kita dari ini semua adalah dakwah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya dakwah ini saja yang akan bisa memperbaiki keadaan umat saat ini. Kerusakan-kerusakan, kebatilan-kebatilan yang ada di dalam umat ini akan bisa dihilangkan hanya dengan dakwah saja. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hakikat dakwah ini masuk ke dalam diri kita, maka penglihatan kita, pendengaran kita, pemikiran kita, cara berjalan kita, semuanya akan berubah. Maka kita akan berpikir sebagaimana nabi-nabi berpikir. Kita akan berpikir sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikir. Kita akan melihat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat. Kita akan berjalan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Dan kita akan mendengar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Semua pekerjaan akan kita kerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengikuti cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi umat-umat lainnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan semua insyaallah kita akan jadikan kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai kerja kita. Maka katakan insyaallah. Kemudian ketika kita pulang ke rumah kita, kita pun akan hidupkan dakwah di rumah kita, hidupkan dakwah di mahala kita, masjid di mahala kita, supaya hidup dengan amal-amal, dengan usaha mahala yang kita kerjakan, maka akan bisa mengeluarkan rombongan-rombongan dari mahala kita sendiri. Maka mulai saat ini bagaimana kita berusaha, kemanapun kita pergi, kita keluar ataupun kita pulang ke rumah kita, pulang ke kampung kita, kita akan pergi berjalan dengan sebagai seorang dai. Kemanapun tempat yang saya akan datangi, saya akan berusaha untuk membentuk rombongan-rombongan untuk dikeluarkan berdakwah di jalan Allah dari sana. Jadi kita mengeluarkan orang-orang di jalan Allah Subhanahu wa taala dari rumah-rumah ataupun dari kampung kita, ini dakwah kecil. Maka dakwah yang besar itu adalah kita pergi ke negara-negara jauh, kita datangi orang-orang di negara-negara jauh sana, kita keluarkan orang-orang di sana keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah yang besar. Maka dengan demikian akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan datang rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kita korbankan diri kita, harta kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk buat usaha agama, untuk buat usaha dakwah ini. Kita bersusah payah dalam menjalankan usaha dakwah ini. Kadang-kadang kita harus kedinginan ketika kita buat usaha ini di daerah kutub sana. Kadang-kadang kita harus merasa kepanasan dalam buat usaha dakwah ini di padang-padang pasir sana. Maka semakin banyak susah payah yang dialami seseorang dalam buat usaha dakwah ini, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya di sisinya. Sebagaimana sahabat-sahabat muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, pengorbanan mereka lebih besar, maka derajat mereka lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita yang hadir di sini, semua tetap di sini, jangan dulu beranjak dari tempatnya masing-masing sebelum semuanya berdiri, semuanya mencatatkan namanya, semuanya mendaftarkan dirinya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan kembali usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat semua Pak, berdiri insyaallah.